Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah yang soleh dan soleha? Ustazah berharap ananda semua selalu diberi kesehatan oleh Allah dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Dan juga semoga ananda semua tetap semangat belajar di rumah dan jaga kesehatannya ya nak. Baiklah, pada video kali ini Ustazah akan menjelaskan tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 1, manusia dan lingkungan, pembelajaran 5 dan 6 bersama Ustazah Ayu. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama dulu ya nak. Tampung tangannya dan berdoa dengan khusyuk. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin. Kita masuk pada muatan SBDP KD 3.2 dan 4.2. Mengidentifikasi lagu tangga nada diatonis mayor dan lagu tangga nada diatonis minor. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang, misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dalam seni musik ada dua jenis tangga nada diatonis, yaitu tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Adapun ciri-ciri tangga nada diatonis mayor adalah yang pertama, lagunya bersifat riang gembira, dan yang kedua, lagu bersemangat, dan yang ketiga, lagu ini biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do, dan yang keempat, memiliki ciri-ciri intervalnya 1, 1, setengah, 1, 1, setengah. Sedangkan ciri-ciri lagu tangga nada diatonis minor yang pertama adalah lagunya bersifat sedih, kemudian lagu kurang bersemangat. Yang ketiga, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la dan memiliki interval 1 setengah, 1, 1, 1 setengah, 1, 1. Nah, adapun contoh lagu tangga nada diatonis mayor dan minor. Yang pertama adalah contoh lagu tangga nada yang berdiatonis mayor, yaitu Garuda Pancasila. Sedangkan contoh lagu tangga nada diatonis minor adalah contohnya lagu Kicir-Kicir. Ya. Nah, kita lanjutkan. Pada muatan bahasa Indonesia KD 3.8 dan 4.8 yang akan kita bahas adalah menceritakan kembali dan mendiskusikan peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari cara mengidentifikasi peristiwa dalam teks non-fiksi menggunakan peta pikiran. Peta pikiran dapat mempermudah dalam memahami isi teks. Setelah itu, kita juga dapat menceritakan kembali serta mendiskusikannya dengan peta pikiran yang telah dibuat. Ayo kita perhatikan langkah-langkah membuat peta pikiran dari sebuah teks. Yang pertama,
Carilah teks yang berkaitan dengan peristiwa yang ingin diketahui. Yang kedua, bacalah teks tersebut dengan teliti dari awal hingga akhir teks. Dan yang ketiga, dalam proses membaca, cermatilah pokok-pokok informasi yang dapat menjelaskan peristiwa dalam teks. Dan yang keempat, catatlah informasi tersebut dalam bentuk poin-poin peta pikiran atau diagram alir. Sedangkan yang terakhir, tuliskan peristiwa-peristiwa yang telah kita temukan dengan bahasa kita sendiri sesuai urutan dalam teks. Inilah hal yang harus kita perhatikan atau langkah-langkah yang harus kita perhatikan ketika kita ingin membuat peta pikiran dari sebuah teks, khususnya teks non-fiksi. Selanjutnya, pada muatan IPA KD 3.8 dan 4.8 yang akan kita bahas tentang menjelaskan siklus air di permukaan bumi. Siklus air menyediakan air yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Hujan turun membasahi permukaan bumi. Di daratan, air hujan dapat langsung mengalir ke sungai atau danau dan ada juga yang diserap oleh tanah. Nah, proses penyerapan air ke dalam tanah disebut juga dengan infiltrasi. Pada sungai, sungai merupakan sumber air yang banyak dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Sungai terbentang dari hulu hingga hilir. Bagian awal terbentuknya sungai itu disebut dengan hulu. Ya, hulu sungai berasal dari wilayah pegunungan. Sedangkan bagian hulu sungai juga biasanya terdapat mata air. Nah, sedangkan hilir merupakan bagian akhir sungai yang terletak berdekatan dengan laut. Sungai mendapatkan air dari mata air, aliran air dalam tanah, dan aktivitas masyarakat. Kemudian, adapun manfaat sungai bagi manusia adalah sebagai sarana transportasi air dan pengairan sawah, serta sebagai media tambah ikan dan udang. Pada muatan PPKN KD 3.3 dan 4.3 yang kita akan bahas adalah pentingnya sikap saling menghargai dan menghormati keberagaman di lingkungan sekitar. Sikap saling menghargai dan menghormati sangat diperlukan untuk menjaga kerukunan. Sikap saling menghargai dan menghormati itulah dapat diwujudkan dengan hal-hal berikut ini, yaitu menyaksikan pertunjukan kesenian daerah, berteman tanpa membeda-bedakan suku, budaya, maupun agama, serta mau mempelajari kebudayaan Indonesia yang berbeda dengan budayanya sendiri. Dan yang terakhir, menghargai orang lain yang sedang menjalankan ibadah ataupun upacara adat meskipun berbeda dengan agama atau budaya kita. Nah, itulah betapa pentingnya sikap saling menghargai dan menghormati keberagaman yang ada di lingkungan sekitar kita. Oke, anak ustazah, baiklah sampai di sini dulu ya. Ustazah menjelaskan tentang tema 8, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Nah, ustazah berharap Ananda semua menyimak dan mengerti video pembelajaran yang ustazah berikan ya nak. Terima kasih sudah menyimak video yang ustazah berikan dan ustazah akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.